Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin berada di area range 67 sampai 68 ribuan dolar. Sepertinya rally yang kita lihat selama 1-2 hari terakhir itu belum usai. Namun ada sesuatu yang menurut saya perlu kita waspadai dari segi price action untuk short term. Saya bakalan jelaskan apa itu dan juga di luar price action sebenarnya banyak sekali hal besar yang sedang terjadi untuk cryptocurrency dan juga market yang menurut saya juga tidak kalah penting untuk kalian ketahui selain cuman sekedar technical analysis di chart Bitcoin. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,41 triliun dolar atau naik sekitar 1,06%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 4,06% ke 0,1345 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, sebagai reminder saja bahwa tadi malam kita kembali mendapatkan salah satu data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index. Dan sebenarnya Core PCE dan juga PCE-nya diekspektasikan mengalami penurunan 0,1%. Tetapi pada kenyataannya yang mengalami penurunan hanya PCE Price Index, sedangkan Core PCE itu masih stay di angka 2,6%. Dan untuk sementara, market menganggap ini adalah sebuah hal yang harusnya tidak perlu dikhawatirkan, karena kita melihat ada sell-off terjadi di market, dan masih market merasa bahwa bulan September harusnya akan menjadi awal di mana The Fed bakalan start melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, itu yang sedang di price in oleh market sekarang. Jika memang benar, teman-teman, kita melihat ada rate cuts start di bulan September, maka harusnya kita juga bisa expect beberapa pertemuan berikutnya The Fed juga akan secara berangsur gitu ya untuk melakukan penurunan atau pemangkasan suku bunga. Dan jika pemangkasan suku bunga tersebut bisa dilakukan tanpa mengorbankan resesi di Amerika Serikat, maka itu harusnya akan menjadi sebuah berita baik untuk market. Nah, untuk sementara itulah yang terlihat teman-teman, karena GDP di Amerika Serikat kemarin masih sekitaran angka 2, sekian persen ya. Jadi menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi memang terjadi, tetapi kita belum masuk sampai ke tahap yang terlalu ekstrim, sehingga bisa menciptakan resesi, belum sampai ke sana. Sehingga itu menjadi berita baik, bahwa inflasi bisa terus kita tekan, unemployment rate start merangkak naik, tetapi GDP masih bisa stay di angka yang wajar. Kalau kita bisa mempertahankan hal tersebut, bahkan setelah The Fed melakukan pemangkasan suku bunga yang pertama, maka itu harusnya akan bisa menjadi sebuah berita positif untuk market. Karena perlu kita tahu teman-teman, kalau misalnya ada indikasi bahwa kita akan masuk ke resesi yang parah, atau setidaknya semacam resesi lah, yaitu pasti akan membuat sebagian investor nervous gitu kan, dan kemudian bisa jadi melakukan taking profit atau bahkan menjual semua portofolio mereka untuk menunggu harga lebih murah. Nah, itu bisa menciptakan sell-off di stock market, yang juga tentunya akan berpengaruh ke Bitcoin. Tetapi untuk sementara, so far so good semuanya. Dan yang kedua, teman-teman, yang tidak kalah besar adalah kita mengetahui bahwa Donald J. Trump sebagai salah satu kandidat yang akan menjadi calon presiden Amerika Serikat di tahun ini, itu pro terhadap Bitcoin dan cryptocurrency. Tetapi, salah satu kandidat calon presiden lainnya, RFK Junior, itu juga sama, menunjukkan bahwa dia pro terhadap Bitcoin dan juga cryptocurrency. Bahkan, dia memberikan beberapa statement yang menurut saya sangat-sangat menarik gitu ya. Bahwa yang pertama, dia akan menandatangani executive order untuk memerintahkan US Treasury untuk membeli 550 Bitcoin setiap harinya.
Jika dia jadi presiden ya teman-teman, ini catatannya kalau dia jadi presiden, inilah janji kampanye dia. Yang pertama, dia akan sign executive order untuk directing atau memerintahkan US Treasury membeli 550 Bitcoin per harinya dan membeli hingga kurang lebih minimal ya, mereka dapatnya 4 juta Bitcoin. Mereka mau membangun reserve atau cadangan sebesar minimal 4 juta Bitcoin. Yang kedua, kita tahu bahwa Bitcoin dipunyai sebenarnya oleh pemerintahan Amerika. Hasil sitaan dari berbagai arah gitu ya. Kurang lebih 200.000 Bitcoin itu dipegang oleh pemerintahan US sekarang. Dan kalau si RFK ini menjadi presiden, dia mengatakan 200.000 Bitcoin yang mereka pegang sekarang akan mereka transfer. Dia akan perintahkan untuk ditransfer ke US Treasury dan akan di-hold atau dipegang menjadi aset cadangan strategis. Yang ketiga juga, dia mengatakan dia juga akan menantangani executive order untuk memerintahkan IRS. Intinya untuk mengatakan bahwa transaksi Bitcoin dan juga US dollar, antara Bitcoin ke US dollar, itu bukan transaksi yang perlu dilaporkan dan tidak bisa dipajak. Jadi tentunya teman-teman, saya pribadi tidak membayangkan gitu bahwa tahun ini kontes Presiden Amerika Serikat itu banyak yang mengenai Bitcoin dan cryptocurrency. Saya tidak terbayangkan, tapi itulah yang terjadi. Bahwa ada dua calon Presiden Amerika Serikat yang mencoba meng-guide voters, salah satunya dengan cara pro terhadap cryptocurrency. Jadi kalau misalnya antara RFK atau Donald Trump yang menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun ini, yang menang gitu ya, harusnya itu akan menjadi berita baik secara keseluruhan untuk market cryptocurrency. Gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar teman-teman daripada hanya sekedar kita melihat price action 1-2 hari terakhir. Karena kita berbicara soal investasi. Oke? Kita bicara soal bertahun-tahun dari sekarang. Bagaimana keadaan Bitcoin? Jika kita melihat semua hal ini terjadi di depan mata kita, adopsi terus berlanjut, pemerintahan kemudian regulasinya tidak lagi terlalu ketat terhadap cryptocurrency, bahkan cenderung pro terhadap cryptocurrency, berbagai orang-orang kaya di dunia, perusahaan-perusahaan juga sudah mulai start untuk menyicil dan membeli Bitcoin. Harusnya itu akan in the long terms membawa dampak yang sangat positif. Dan kita bisa melihat secara terus-menerus Bitcoin mengalami apresiasi secara harga. Yang bukan berarti kita tidak akan mendapatkan bear market ya teman-teman, tapi kemungkinan kita akan dari tahun ke tahun gitu ya. Kalau kita melihat multi-year, harusnya Bitcoin akan terus mengalami kenaikan secara harga, dan untuk dapat mengejar market cap gold, saya rasa bukan sesuatu yang mustahil lagi sekarang. Melihat apa yang kita lihat terjadi selama beberapa tahun terakhir ke Bitcoin. Gitu ya. Dan juga teman-teman, lagi-lagi US Spot ETF itu kembali dalam keadaan net inflow. Pembeliannya kurang lebih 765 Bitcoin, kurang lebih 52 juta dolar. Nah sebenarnya kalau kalian perhatikan, pembeliannya itu jauh melebihi 765, tapi karena GBTC mengalami outflow 393, maka kalau kita netkan itu totalnya hanya 765. Tapi kalau kita mengeluarkan GBTC, sebenarnya pembeliannya itu mendekati atau bahkan kurang lebih 1000 Bitcoin kemarin. Menunjukkan, walaupun Bitcoin sekarang berada di harga sudah 67-an ribu lagi, teman-teman, tetapi masih banyak orang yang rupanya tertarik untuk membeli di sekitaran area ini. Dan kalau misalnya kita bicara soal price action untuk Bitcoin, tentunya teman-teman tahu ya, kemarin saya sudah sampaikan karena kita telah melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita telah berhasil untuk breakout dari area lower high terakhir. Yang secara struktur berarti kita telah break dari struktur bearish selama beberapa hari terakhir dari 22 Juli hingga ke 25 Juli. Yang kedua, kita juga telah kembali berhasil untuk reclaim area trendline di sini. Dengan adanya dua hal tersebut, saya sampaikan di video kemarin, maka bias saya kembali cenderung ke arah bullish. Gitu ya. Dan saya mencari peluang untuk long. Nah, secara jujur teman-teman, saya belum berhasil untuk menemukan peluang untuk long. Saya nggak tahu apakah dari teman-teman ada yang menemukan peluang untuk long dan sudah berhasil cuan dari pergerakan market selama 24 jam terakhir. Saya pribadi belum. Tetapi menurut saya pribadi teman-teman, dengan adanya pergerakan selama, ya kalau misalnya kita katakan
10-12 jam terakhir menunjukkan ada sesuatu yang menurut saya perlu diwaspadai gitu ya. Bahwa kita memang mengalami kenaikan, tapi kenaikan tersebut tidak disertai dengan momentum dan juga volume yang terlalu drastis atau besar. Sehingga bagi saya adalah ini adalah semacam caution gitu. Semacam peringatan bahwa kita bisa aja melihat semacam pullback terlebih dahulu. Sebelum pada akhirnya kita kembali start untuk kembali merangkak naik ke atas dan break di atas area high terakhir di 68.400-an, teman-teman. Sebenarnya kalau kalian perhatikan, hal yang kita lihat di sini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di sini, teman-teman. Ya kan? Kita mengalami kenaikan, tapi cenderung volumenya tidak terlalu besar gitu ya, dan tidak impulsif kenaikannya. Oke, kita juga membuat satu fake out, sama dengan apa yang kita lihat di sini. Cuma ini versi mininya nih, teman-teman. Oke, nah saya tidak mengatakan bahwa garansi kita pasti akan pullback dari sini, tapi probabilitasnya menurut saya, jika memang kita melihat pure dari segi price action, akan ada potensi untuk pullback terlebih dahulu. Nah, konfirmasinya apa? Konfirmasinya menurut saya adalah sesimpel, kalau ternyata kita berhasil untuk breakdown dari trendline di sini dan start mendapatkan ada semacam konsolidasi kecil, ini adalah pertanda bahwa Bitcoin bersiap untuk mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu, kemungkinan ke area trendline, dan dari sana kita bisa start untuk kembali building momentum ke atas. Jadi secara pribadi, teman-teman, kalau misalnya mau mencari peluang, justru saat ini saya mencari peluang untuk scalping short ya. Kalau misalnya ternyata kita dikasih breakdown di bawah trendline di sini. Tapi kalau misalnya tidak, dan kita terus mengalami kenaikan dari sini, ya berarti saya tidak masuk ke setup apapun. Karena bagi saya, teman-teman, kalau misalnya price actionnya seperti ini, dan saya memaksa untuk long, itu agak sedikit riskan gitu. Saya lebih prefer untuk lebih baik menunggu ada semacam konsolidasi atau pullback terlebih dahulu, pullback kecil saja, dan dari sana kita baru start untuk kembali mencari peluang untuk long. Ya, tapi kalau kita meroket dari sini langsung ke 70.000, ya saya juga happy-happy aja, teman-teman. Karena perlu kalian ingat, saya tidak hanya menjadi seorang trader, tapi juga investor. Jadi kalau misalnya Bitcoin naik besok ke 100.000, saya lebih happy lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara soal trading, maka kita harus objektif melihat chart. Kalau misalnya kita tidak bisa menemukan setup yang rapi, yang terlihat bagus, yang risk to ratio-nya baik, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk masuk. Saya lebih prefer untuk menunggu. Dan saya lebih prefer menunggu berminggu-minggu. Daripada saya harus memaksakan masuk ke setup yang saya pribadi tidak meyakini bahwa setup tersebut bisa profitable. Itu prinsip saya. Dan saya tidak peduli kalau misalnya ada dari teman-teman yang mengatakan bahwa, kok kebanyakan nunggunya gitu. Nggak masalah. Saya lebih baik menunggu, dan kemudian saya bisa mendapatkan setup sesuai kemauan saya, daripada saya memaksa masuk, oke? Dan kalaupun profit, teman-teman, saya sudah menyalahi prinsip saya sendiri. Untuk tetap patience atau bersabar, menunggu setup yang rapi dengan risk to ratio yang baik. Nah, tapi untuk sementara, kalau misalnya memang saya dikasih kesempatan untuk melihat ada breakdown di bawah area trendline di sini dan start mendapatkan konsolidasi kecil, maka itu adalah peluang bagi saya untuk mendapatkan scalping short. Dengan catatan, sekali lagi, trendline-nya kita break. Tapi kalau tidak, saya akan biarkan marketnya bergerak terlebih dahulu ke atas. Dan kalau misalnya ada peluang berikutnya, saya akan ambil. Tapi kalau kita ternyata breakdown dari sini dan start untuk mendapatkan pullback, saya akan kemungkinan take profit di kurang lebih area 66 ribuan di sini. Oke, tergantung sell off-nya itu kenceng atau enggak ya, teman-teman. Kalau sell off-nya itu bentukannya juga tidak impulsif, maka saya kemungkinan tidak akan menargetkan terlalu jauh. Nah, ini adalah salah satu cara memanage posisi ya, teman-teman, yang mungkin tidak bisa saya jelaskan dengan singkat di sini. Tapi intinya, cara saya memanage posisi juga akan bergantung kepada price action-nya. Kalau kita sell off-nya kenceng di sini, maka saya akan menargetkan ke sekitaran area 66.000 di sini. Dan dari sini saya kalau misalnya melihat ada reversal pattern, saya akan flip ke arah long. Gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.